Halo car audio lovers, kembali lagi bareng gua Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Teman-teman, kira-kira 1,5 tahun yang lalu, waktu Blam Audio pertama kali masuk ke Indonesia ya, kita sempat bikin unboxing dan close up look ya, terutama di seri-seri signature-nya ya. Nah, saat itu kita belum bisa bicara banyak karena barangnya belum kita pakai, kita belum tahu suaranya kayak apa setelah terpasang di mobil dan di tuning ya. Nah, sekarang sudah melewatin sekian waktu, kita sudah explore hampir semua tipe Blam Audio yang kita sudah banyak pasangkan di mobil, dan memang banyak customer juga yang menyukai suara speaker Blam ini ya. Jadi kali ini kita akan review kembali full line up Blam Audio. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah teman-teman, pas pertama kali Blam ini masuk ke Indonesia, kita melihat barangnya ya, gua sih langsung naksir sama yang kelas-kelas signature ke atasnya ya, terutama ya. Agak sedikit underestimate tipe-tipe bawahnya ya, medium sampai ke entry levelnya, karena ya waktu itu kita nilai build quality-nya biasa aja, nggak kelihatan kayak speaker mahal gitu ya. Tapi seiringnya waktu kita coba pasang, kita coba ini, ternyata suaranya memang asik ya speaker ini ya. Oke, gua akan mulai jelasin, kita anggap kita tour ya dari tipe speakernya. Kita mulai dari speaker juga, karena makin kesini makin lengkap barang-barangnya ya, subwoofer, amplifier, sama prosesornya. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu. Kita mulai dari speaker dulu. Gua akan mulai dari speaker setnya dulu ya. Jadi mulai dari speaker yang paling basic, yaitu seri Express ya. Ini Blam seri Express. Ini speaker ada di range harga 3 jutaan. Ini sangat favorit ya. Suaranya open, lepas. Mid bassnya 2 ohm, jadi kalau pakai DSP ampli yang wattnya kecil juga ini masih oke banget gitu. Jadi ini termasuk speaker yang paling favorit juga di kelasnya ya gitu. Blam 165 ES. Ada versi two-way, ada versi koaksial. Nah, dia tidak memiliki crossover pasif ya, tapi di sini hanya ada ganjalan tweeter. Jadi di sini ada high pass untuk tweeter aja. Tapi saat speaker ini dibunyikan bareng, somehow di dalam mobil itu, entah mau tweeternya taruh di manapun ya, rasanya kok nyambung ya sama mid bassnya gitu. Jadi desain speaker ini memang keren banget sih two-way-nya. Jadi baik kita mau main pasif, mau main aktif, ini semua bisa bunyi dengan enak gitu. Oke. Nah, ini versi koaksialnya. Jadi ini pasangan yang serasi ya. Depan pakai ini, rearnya pakai ini. Ya, tweeternya sama persis, tapi sudah ditempelin di tengah-tengah mid bassnya gitu. Ya, speaker koaksial ini juga sering banget dipakai untuk mobil-mobil komersial ya. Jadi kita sering pasang juga di HS atau yang didandanin gitu ya. Keren banget, suaranya open. Untuk koaksial ini bisa ngimbangin dengan, misalnya kamu pakai speaker depan yang kelasnya lebih tinggi, masih bisa banget ngimbangin gitu. Tipenya Express 165 EC. Oke, naik satu tingkat dari Express series sampai kita pada Blam Relax ya. Relax ini setingkat di atas Blam Express. Sudah mulai agak berat ya, tapi impedansinya tetap main di 2 ohm ya. Jadi build quality-nya dari konusnya segala macam, bahannya udah mulai lebih baik ya. Jadi dari speaker-speaker Blam ini, setelah kita sering pasang di mobil dan kita tuning ya, jadi dia suaranya terasa resolusinya bagus banget. Resolusi itu langsung mengacu kepada separasi suara. Jadi kita bisa merasakan alat musiknya, vokalnya itu separasinya bagus banget terpisahnya. Jadi nggak nyampur gitu suaranya ya. Jadi ini salah satu ciri dari speaker yang beresolusi bagus gitu. Nah, di Blam seri Relax ini sudah dibekalin dengan crossover pasif yang
berupa kotak ya, seperti konvensional. Ada setelan buat level tweeternya juga. Kalau kita menaruh posisi tweeternya di tempat agak jauh, kita bisa naikin level tweeternya. Kalau agak dekat, kita bisa turunin level tweeternya ya. Tweeternya looks-nya mirip dengan yang seri Express ya, cuman ada lingkaran aksen chrome-nya supaya bisa dibedakan ya antara seri Express dengan seri Relax ya. Nah, di seri Relax ini si Blam ini menyediakan banyak opsi. Jadi Relax ini seri yang paling lengkap ya, dari mulai oval, dari mulai modelnya ukurannya beda-beda, ada yang 5 inch, ada yang 4 inch ya. Jadi yang Relax ini yang paling lengkap untuk ukuran ya, ukuran drivernya ya. Salah satu contohnya ini ada coaxial 5 inch ya, 5 inch dan ada coaxial 4 inch juga gitu. Dimana jika ada mobil kamu membutuhkan koaksial yang ukuran segini, bisa pilih Blam Relax Series ya. Dan ini koaksial ukuran 6,5 inch ya, yang temennya sama 165 RS-nya. Jadi misalnya depan pakai seri Relax yang two-way split, tengahnya bisa pakai koaksial yang ukuran 6,5 inch-nya juga gitu. Nah, beberapa mobil teman-teman, nggak semua mobil menunjang untuk pemasangan driver 6 inch ya. Ini ada Relax ukuran 4 inch ya, 5 inch-nya pun ada, kebetulan lagi kita nggak punya displaynya, tapi modelnya sama seperti ini, tapi dengan ukuran 5 inch ya, two-way juga. Nah, yang seri 5 inch dan 4 inch-nya, tweeternya pakai tahanan seperti yang di seri Express ya. Nah, mulai dari seri Relax ini sudah tersedia opsi yang 3-way ya. Kalau teman-teman mau main 3-way, ini masih ada di range harga di bawah 10 juta. Untuk 3-way masih sangat affordable gitu ya. Model mid bassnya beda teman-teman. Kalau di 2-way dia model mid bassnya ada face plug-nya. Ini supaya mid high-nya lebih keluar suaranya. Kalau yang ini karena main 3-way dia pakainya dashcap ya. Jadi supaya lebih fokus ke respon low frekuensi gitu. Nah, mid range-nya seperti ini dengan model konus yang satu tema gitu. Tweeternya sama dengan yang versi 2-way-nya, ada list chrome-nya juga ya, buat mencirikan seri Relax, Tweeter seri Relax sama Tweeter seri Express gitu. Jadi 3-way harga di bawah 10 juta masih patut dipertimbangkan ya. Oke. Nah, dari seri Relax kita lanjut ke seri Live ya. Live ini bisa dikatakan best seller ya di kita ya, karena ini adalah seri yang medium up lah ya, jadi nggak entry level tapi nggak high end juga, nggak kelas tinggi juga. Jadi kalau di kita itu kelas-kelas experience gitu. Di sini ini paling best seller karena nuansanya itu live ya, suaranya sesuai namanya, kita bisa merasakan ambience roomnya. Jadi ini speaker responsif banget, bawahnya tebel, treble-nya enak, adem dan nggak nusuk ya, tapi hadir gitu, presence. Nah, dia model pasif crossover-nya terpisah antara pasif buat mid bass dan pasif buat tweeter. Oke. Tweeternya ukurannya udah agak besar, lebih besar dibanding yang seri Relax dan seri Express ya. Gitu. Tetap dengan aksen chrome, lingkaran di sekeliling tweeternya. Nah, yang agak impresif ini dari mid bass-nya ya. Mid bass-nya diecast-nya udah keker, udah aluminium semua. Nah, si Blam yang Live ini ada tingkatannya lagi ya guys. Jadi ini adalah seri Live yang LSQ ya. Di atas LSQ ada seri lagi yang namanya 165P ya. Jadi LSQ ini buat yang main soft ya. Ada satu lagi yang mid bass-nya berbeda. Model mid bass-nya berbeda. Ini 165 power ya. Yang ini yang power. Jadi ini lebih powerful, wattnya lebih besar. Jadi dia membutuhkan daya lebih besar, tapi hasilnya impact dari mid bass-nya akan lebih powerful gitu ya. Jadi buat lagu-lagu yang EDM, lebih ke lagu yang lebih keras gitu, itu lebih cocok pakai yang LP ya, Live P. Jadi beda juga mid bass-nya. Yang ini pakai dashcap ya, ini pakai dashcap. Yang ini modelnya pakai face plug ya. Pakai face plug. Jadi ini mestinya mid high-nya akan lebih oke ya, akan lebih kerasa mid high-nya ya dibanding yang ini gitu. Tapi yang ini buat main kalem itu enak banget, sound quality ya. Ini
asik banget karena tebel, vokalnya tebel, warm ya gitu. Nah, yang P udah kita lihat mid bassnya. Sekarang seri live sendiri tidak mengcompile satu set 3-way sendiri, tapi disediakan opsi untuk full range-nya ya. Jadi ada dua tipe. Ini ukuran 2 inch, ini ukuran 3 inch. Jadi kalau mau main 3-way, beli satu set 2-way-nya plus beli lagi mid range-nya. Jadi 3-way. Jadi ini yang direkomendasi ya. Kalau speaker setnya live, ya pilih mid range-nya seri live gitu. Kalau you mau main yang kelas lebih murah, bisa pilih relax yang 3-way ya. Ini dari semua driver ini udah sering kita install di mobil dan hasil suaranya impresif banget ya. Kalau gue sering bilang suara Blam itu nyenengin ya. Jadi siapapun yang mau yang hobi banget sama yang baru mulai main audio akan merasa speaker ini enak didengar gitu. Jadi sangat gampang dihandle, nggak ada mesti teknik khusus apa gitu. Begitu pasang bunyi didengerin enak gitu. Oke. Prosesor perangkat aktifnya kita skip dulu, kita masih berkutat di speaker. Dari seri live kita menuju ke signature-nya ya. Nah, signature-nya ini, line up signature ini benar-benar udah handmade di Prancis ya. Jadi ini benar-benar gue bilang seri Blam yang sesungguhnya ya gitu. Jadi signature itu mulai dari S165.85 ya. Ini Twitternya modelnya seperti ini ya kan. Modelnya seperti ini. Ini signature yang paling entry level ya. Budget di 19-an juta. Ini mid bass-nya. Nah, kalau udah signature, mid bass-nya udah serius nih. Keker sekali, ya kan? Bahannya juga anyaman karbon nih terlihat jelas. Semua mid bass Blam yang seri signature terbuat dari karbon, ya. Jadi karena karbon itu kuat dan ringan, ya, sehingga respon speakernya akan bagus gitu. Dan semua mid bass-nya itu impedansinya semua 2 ohm. Jadi teman-teman yang mau merancang sistem pakai Blam harus ingat-ingat ya, amplinya nggak boleh di bridge buat mid bass karena impedansinya 2 ohm, bukan 4 ohm. Jadi banyak sekali power 4 channel yang nggak sanggup untuk main 2 ohm kalau di bridge ya. Oke, dari S165.85 kita naik ke S165.100 mg. Ya, sebenarnya ada yang non mg tapi kita masuknya yang 100 mg. Ini impresif banget two-way-nya, signature yang kalau orang dengar impresif banget deh, high-nya, mid-nya, magnetnya juga keker banget nih signature-nya. Karbon juga materialnya, material cone-nya, face plug. Ini desain sebenarnya adalah two-way ya. Tapi kita sering banget kita tambahin dengan mid range yang namanya FRS 3N 50 plus. Ini menurut gua full range yang sangat keren ya. Memang harganya nggak murah, udah di atas 10 juta ya. Tapi ini suara vokalnya tuh luar biasa banget. Untuk kelas segini bisa menyuarakan vokal dengan lantang dan clear ya gitu ya. Ini keren banget. Jadi kita sering padukan jadi 3-way. Jadi S165.100 mg tambahin FRS 3N menjadi 3-way. Keren banget. Cuman kalau udah main ke seri signature ini, sebaiknya perangkat amplinya jangan malu-malu ya teman-teman. Harus hajar yang bagusan. Jadi dia akan bersuara lebih mantap lagi gitu ya. Kalau kita hitung wattage, lebih bagus sih per channelnya dapat 150 watt ya. Pasti keren. Nah, dari versi 165.100 mg, kita naik lagi ke S165.300. Nah, kalau ini benar-benar satu paket 3-way ya. Jadi benar-benar satu paket 3-way dengan tweeter yang sangat imut. Ini tweeternya imut banget ya. Twitternya imut banget. Jadi gini, ini bahannya soft dome. Kalau yang tadi bahannya magnesium, metal dome ya. Soft dome pasti lebih soft ya. Buat kamu yang nggak suka terlalu cering gitu ya, pilihnya yang soft dome ya. Twitternya juga ukurannya lebih kecil. Budgetnya pasti lebih ringan ini gitu daripada yang 100 mg ditambah FRS 3N. Model mid range-nya agak beda, model mid bass-nya juga agak beda. Ini nggak ada face plug, tapi modelnya pakai dust cap. Ya, tapi gede. Magnetnya, diecast-nya semua build-nya sama. Cuman beda di konus. Di sini semua pakai dust cap juga anyaman karbon ya. Ada perbedaan karakter teman-teman. Jadi kalau serius
silakan datang ke Niki Motor untuk dites audisi dulu sebelum dipasang gitu ya. Oke, ini semua seri Signature. Nah, Blam itu ada yang Ultimate Series-nya, namanya Signature Multics. Signature Multics ini adalah identitasnya Blam Audio. Jadi ini adalah idealisme yang paling tinggi dari si ownernya ini, yang mendesain Blam Audio ini. Semua dituangkan di dalam Signature Multics. Ya, mulai dari bahan magnet neodymium yang disusun secara paralel, pilar begini, ini hanya bisa kita temukan di speaker-speaker kelas atas ya, biasanya. Tweeternya juga bahan dome-nya magnesium. Jadi ini sebenarnya masing-masing tipe itu sendiri, jadi bisa main two-way, bisa bikin three-way juga gitu. Tapi dibikin satu set three-way juga bisa, mau two-way juga bisa. Tapi tidak dijual satu persatu. Kalau mid-range-nya bisa dijual satu persatu. Oke. Nah, mid-bass-nya juga sama konsep desainnya. Magnetnya juga disusun dengan neodymium. Ini mengingatkan gua sama Vocal Ultima sama Elliptic Core Scan Speak. Magnetnya kayak gini. Ininya juga karbon. Cirinya adalah face plug-nya warna gold ya. Itu adalah seri Multics. Nah, Multics ini ada dua. Satu lagi yang tweeternya ini adalah favorit gua. Modelnya begini, tipis. Ini kalau saya bilang ini tweeter yang suaranya khas driver zaman dulu, driver high end zaman dulu ya. Jadi presence, treble-nya presence, tapi nggak tajam, nggak nusuk gitu. Ini enak banget, keren banget. Oke, sekarang kita lihat model-model subwoofer yang tersedia oleh Blam Audio Indonesia ya. Ini mulai dari ini yang kita sering banget pasang. Ini adalah subwoofer kelasnya Relax. Modelnya tipis, model slim ya. Jadi bisa dibikin box yang ramping dimanapun, bisa agak ngumpet. Cuman sayangnya nggak ada ukuran 8 inch ya. Minimal 10 inch dan 12 inch. Ini subwoofer nggak berat. Ini butuh dayanya juga nggak besar ya. RMS-nya cuma 150 watt. Jadi kalau kamu pakai ampli 4 channel di bridge untuk ngangkat ini juga sanggup, nggak jadi masalah karena subwoofernya bener-bener bukan heavy duty ya, bukan yang berat. Oke. Nah, di sini kita juga ada contoh untuk ukuran 8 inch-nya, ukuran 8 inch konvensional ya, yang magnet biasa gitu. Ini juga masih kategori kelas relax ya. Ini bisa kita bikin box yang imut di sudut ataupun dimanapun di dalam mobil gitu. Nah, yang agak serius adalah seri live. Jadi sementara ini Blam untuk subwoofer masuk sampai seri live ya. Double magnet, double coil. Nah, ini coilnya 2 ohm ya. Masing-masing 2 ohm. Ini 2 ohm, 2 ohm. Bisa di paralel menjadi 1 ohm, bisa di seri menjadi 4 ohm ya. Permintaan wattnya sekitar 500-an watt ya, 500 sampai 800 watt. Oke, ini subwoofer kita juga udah sering pakai, punch-nya dapat, low-nya juga oke. Nah, ini amplifier Blam 100 kali 4 ya, cuman karena fisiknya yang cukup panjang ya, jadi belum berkesempatan untuk membangun mobil pakai ini. Tapi somehow mungkin suatu saat kita akan coba. Tapi ini adalah seri amplifier yang jadi andalannya Blam ya. Kategorinya masuk ke seri live LA400. Oke, ada dua tipe, LA400 dan LA1000 ya. Ini monobloknya, versi monobloknya. Ini versi ampli 4 channelnya. Cukup panjang dan cukup gede. Kalau dijejer di belakang bagasi ya bisa penuh gitu. Oke. Nah, baru bulan lalu kita kedatangan DSP-nya Blam Audio. Jadi ini DSP-nya tipenya LA808 Pro. DSP-nya konsepnya DSP-M campur dengan pre-out ya. Jadi 4 channel internal ampli, masing-masing 80 watt kali 4, plus 4 pre-out lagi. Jadi DSP-nya 8 channel ya. Fisiknya nggak terlalu kecil, tapi nggak terlalu besar juga ya. Chassisnya udah seperti ampli ya. Udah seperti ampli, heatsinknya segala macam. Terminal buat setrumnya sudah agak gede ya, bisa masuk 8 AWG di sini. Yang jelas kalau lihat fisiknya begini, internal amplinya udah pasti nggak umum ya, nggak seperti DSP-M yang low power gitu ya. Ini
di staticnya sih 80 kali 4 ya. Mungkin bisa diimbangin dengan speaker-speaker kelas Blam yang sampai live ya. Ini masih oke. Angkat pakai amplifier ini gitu yang internal. Nah, yang seru teman-teman, Blam itu sudah memikirkan paduannya untuk ampli ini ya. Jadi instead of power yang badaknya, mungkin yang badaknya buat seri signature masih oke ya, tapi kalau misalnya cuma pakai seri live atau relax ya, relax 3-way misalnya, kita mau angkat pakai DSP-M-nya dia ini, temennya adalah dua ini teman-teman. Jadi amplifier DSP-nya itu built-in dengan ampli 4 channel plus 4 pre-out ya. 4 pre-out itu dua bisa dikeluarkan ke dua channel ini untuk ngangkat mid bass biasanya. Mid bass yang butuh watt lebih besar. Di sini 120.2 ya, di 2 ohm ya. Jadi mid bass dia kan rata-rata 2 ohm. 120 kali 2 channel, sama ini monoblock untuk ngangkat subwoofer. Mungkin subwoofernya bisa ambil yang seri-seri relax atau live. Jadi ini sudah dipikirkan amplifier yang bentuknya imut banget untuk nemenin DSP-M-nya. Jadi satu sistem memakai satu DSP-M, satu buah power 2 channel, satu buah monoblock. Selesai. Gitu. Tandem ini rasanya patut untuk dicoba ya, dengan perangkat yang imut-imut tapi bisa menghasilkan sistem yang bisa dituning dengan baik dan hasilnya juga enak gitu. Nah, itu dia teman-teman touring kita tentang line up Blam yang akan kita mainkan di tahun ini dan seterusnya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang berminat, yang tertarik sama brand ini, bisa langsung kontak ke hotline Niki Motor. Kita bisa compilekan kebutuhan Anda sesuai dengan anggaran yang Anda miliki. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dah.